Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semalaman beristirahat, Adiani Family kembali melanjutkan perjalanan untuk muter-muter Solo. Nah, kali ini kita mau merasakan pengalaman naik kereta api Bathara Krishna relasi stasiun Purwosari ke stasiun Wonogiri. Karena kami menginapnya di Hotel Wiryo Martono itu sekitar 100 atau 200 meteran di selatan stasiun Purwosari, jadinya pagi itu kami naik KA Bathara Krishna yang pemberangkatan pertama. Untuk pemberangkatan pertama KA Bathara Krishna dari stasiun Purwosari itu pukul 06.00. Rencananya kalau sesuai jadwal akan tiba di stasiun Wonogiri itu jam 7.45. Kereta api ini termasuk kereta api ekonomi ya. Kalau saya lihat itu termasuk kereta api perintis. Tiketnya murah, Rp4.000 untuk satu orang, rute Purwosari Wonogiri. Selain pemberangkatan yang jam pertama itu jam 6 dan tiba di Wonogiri jam 7.45, Bathara Krishna ini juga ada pemberangkatan yang kedua dari stasiun Purwosari itu pukul 10 dan dijadwalkan tiba di Wonogiri jam 11.45. Untuk rutenya sendiri ada 5 pemberhentian di 5 stasiun. Pertama di stasiun Purwosari sebagai pemberangkatan, kemudian stasiun Solo Kota, lanjut ke stasiun Sukoharjo, stasiun Pasar Nguter, dan terakhir di stasiun Wonogiri. Bathara Krishna ini terdiri dari 3 gerbong. Gerbong ujung itu menghadap ke depan dan ke belakang, dan ada 1 gerbong tengah. Formasi kursinya juga itu unik. Kalau yang gerbong belakang itu menghadap ke belakang, kalau gerbong depan itu menghadap ke depan, dan kalau gerbong tengah itu kursinya saling berhadapan-hadapan di tengah-tengah. Keunikan dari KA Bathara Krishna ini adalah rute yang akan dilaluinya, karena dia mengawali start pemberangkatan dari stasiun Purwosari. Jadi untuk ke Wonogiri dia harus melintasi Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan utama kota Solo. Jadi sembari kita naik kereta, kita bisa menikmati keindahan kota Solo, pusat kotanya kota Solo. Selain KA Bathara Krishna, sebenarnya ada KA lain, bukan KA, kereta uap Jaladara. Tapi kereta ini karena uap tidak berjalan setiap hari, jadi hanya tertentu aja dia melewati rute Purwosari ke Wonogiri. Dalam perjalanannya kita bisa melihat beberapa gedung-gedung yang ada di Jalan Slamet Riyadi, mulai dari tadi Solo Grand Mall, ini Taman Sriwedari, kemudian kita akan lewat di Gapuro Gladak, gerbang masuk ke Kasunanan Solo. Kemudian kita juga melewati Gedung Juang 45 sebelum kita masuk ke stasiun Solo Kota. Selepas keluar dari stasiun Solo Kota pagi itu, alhamdulillah sekali perjalanan kita itu disuguhi pemandangan yang sangat indah. Karena saat lintasan dari Solo Kota hingga ke stasiun Sukoharjo, kita bisa menyaksikan 2 gunung sekaligus, yakni Gunung Merapi dan Merbabu secara langsung.
karena cuaca pagi itu benar-benar cerah, jadi dua gunung ini terlihat sangat indah di latar belakang persawahan. Di perjalanannya saat masuk ke stasiun Sukoharjo ternyata juga banyak penumpang naik dan turun. Jadi karena ini salah satu kereta api perintis, mungkin jadi penghubung dari kota-kota yang di sekitar Solo ya, sangat membantu masyarakat untuk dari Wonogiri, Sukoharjo untuk ke Solo, ataupun yang dari Solo ke Sukoharjo dan ke Wonogiri. Murah meriah pokoknya tiketnya. Setelah 1 jam 45 menit, akhirnya kereta tiba di stasiun terakhir, stasiun Wonogiri. Saat itu di bulan November, itu kondisi stasiun sedang dalam perbaikan atau rehab lah, mungkin untuk peningkatan fasilitas kedepannya. Di Wonogiri ini sendiri kami nggak bisa lama ya, karena kami juga udah beli tiket untuk pemberangkatan balik ke Solo itu, yang pemberangkatan pertama dari stasiun Wonogiri yakni jam 8, tiba di Solo itu rencananya dijadwalkan jam 9.45. Kalau sebenarnya ada pemberangkatan yang kedua itu jam 12 siang sampai di Solo itu jam 13.45, tapi kami memilih langsung balik aja karena terbatasnya waktu. Kalau waktu luang sebenarnya bisa naik angkot ini, kita muter-muter kota Wonogiri. Kalau enggak, kita lanjut pakai angkot juga ke Waduk Gajah Mungkur. Pilihan lain untuk transportasi yang menghubungkan Solo ke Wonogiri ini ada Trans Jateng. Ini waktunya lebih fleksibel. Karena kami nggak banyak waktu di sini, akhirnya cuma muter-muter di sekitaran pasar Wonogiri, lihat-lihat kulineran, siapa tahu bisa dibawa untuk bekal di KA Bathara Krishna pagi itu. "15 menit muter-muter di daerah pasar Wonogiri, kami masuk lagi ke stasiun untuk naik KA Bathara Krishna tujuan Solo dari stasiun Wonogiri. Untuk pulangnya ini, kalau tadi saat berangkat kita dapat tempat duduk, pulangnya kita nggak dapat tempat duduk sama sekali, karena KA Bathara Krishna sepertinya tiketnya udah diborong sama salah satu TK di Wonogiri yang melakukan wisata dari Wonogiri ke Solo naik KA Bathara Krishna. Jadi kalau saya lihat memang KA Bathara Krishna ini selain untuk penumpang perintis antar daerah Sukoharjo, Wonogiri dan Solo, juga bisa jadi kereta wisata kalau di akhir pekan.
salah satunya ya ini, salah satu TK dari Wonogiri jalan-jalan ke Solo naik KA Bathara Krishna. Nah, setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam 45 menit, akhirnya kereta tiba di stasiun Purwosari, pemberhentian terakhir dari stasiun Wonogiri. Karena tadi pagi kami belum sarapan, setibanya di stasiun Wonogiri kita langsung keluar dan cari kuliner terdekat di daerah Purwosari lah, daerah dekat hotel dan dekat stasiun ini, untuk sarapan dulu. Berbekal pencarian di Google Map, akhirnya kami memilih untuk sarapan di Sate Kambing Haji Manggulit. Lokasinya sendiri ada di Jalan Parangkesit, Kecamatan Laweyan. Selatannya stasiun Purwosari dan selatannya hotel yang kami tempati. Jadi pas banget posisinya. Buat kami sate ini cukup fenomenal ya, karena saat kami tiba di sana jam 10 lebih sedikit itu tinggal porsi terakhir buat kami. Mereka sendiri mulai buka itu jam 6 pagi dan sampai habis ya, biasanya habisnya itu maksimal jam 11 sudah habis. Ya beruntunglah kami akhirnya bisa makan sarapan di sana. Setelah sarapan kita langsung balik ke Hotel Wiryo Martono untuk packing. Nah, hampir lupa, hotel ini sendiri kami itu booking via telepon ya, karena via aplikasi tidak ada. Akhirnya kita coba dari Google, telepon ke hotelnya dan dapat harga itu 210 untuk satu malamnya. Saatnya pulang kembali ke Jogja. Kali ini kami menggunakan KRL untuk ke Jogja. Akhirnya tuntas sudah perjalanan Adiani Family muter-muter kota Solo hingga Wonogiri sekitar 20 jaman, menikmati Piala Dunia U17 dan naik kereta api Bathara Krishna. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan Adiani Family selanjutnya. Bertiga kita bisa, bertiga kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.